Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Di gurun hantu liar, pasir dan kabut sangat kejam, dan jenis pasir tanpa angin inilah yang melindungi seluruh gurun hantu liar. Pembangkit tenaga manusia biasa atau hantu asli di dunia hantu, jika mereka terpesona olehnya untuk waktu yang lama saya khawatir mereka akan terpesona. Tubuh dan bahkan tubuh jiwa akan terguncang olehnya, menyebabkan beberapa kerugian yang tak terukur. Cuaca hantu di sini, Xiao Yan dan keduanya berjalan dengan tenang di gurun hantu liar, tetapi hanya ada gurun emas tak berujung di sini, dan tidak ada yang lain, ditambah suhu yang sangat kering, mengganggu. Jangan melihatnya, ikuti saja aku. Setelah berkedip, mata indah Yuer melihat sekeliling, hanya melihat Xiao Yan ingin mengeluarkan peta perkamen untuk diperiksa, dan buru-buru berkata. Bahkan jika saya membawa cukup banyak pil obat pemulihan, itu bukan cara untuk terus seperti ini untuk waktu yang lama. Xiao Yan dengan enggan meletakkan barang-barang di tangannya dan berkata. Melihat sekeliling, di gurun emas, hembusan angin menderu, dan karena suhu yang sangat tinggi di permukaan gurun, akan ada pemandangan seperti Fata Morgana dari waktu ke waktu, luar biasa. Saya ingat bahwa di kuil barat, sesekali, akan ada beberapa penjaga yang bertanggung jawab untuk membayar upeti ke beberapa item kuil. Jika Anda menghitung waktunya, seharusnya hampir sama. Melihat tatapan bingung Xiao Yan, kata Yuer. Ikuti aku sebentar, ditambah nafas tersamar kita berdua, pasti sangat mudah untuk berbaur. Setelah beberapa saat, kata Yuer. Begitu suara itu jatuh, keduanya juga bersembunyi di padang pasir. Tidak jauh dari Xiao Yan dan yang lainnya, itu juga di daerah gurun. Cepat, hal-hal ini diminta oleh penguasa kuil Dewa Barat. Jika waktunya tertunda, Anda harus menyadari konsekuensinya. Lusinan orang muncul dari daerah gurun, dan di tubuh mereka semua digambarkan sebuah font merah tua, barat, kata pria itu di tempat pertama. Kapten, masih ada banyak waktu sebelum tanggal yang ditentukan oleh Master Aula Barat. Jangan khawatir, bagaimanapun juga, cuaca hantu di gurun ini tidak begitu mudah. Itu benar. Selain itu, ini adalah musim yang penting baru-baru ini. Bahkan jika kita menunda waktu, aku khawatir orang-orang besar ini tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu bersama kita. Beberapa tokoh di belakang berkata sebentar-sebentar. Hei, kalian kecil. Pria pertama yang menunggang kuda mengangkat bahu dan tersenyum. Ini adalah karavan yang terdiri dari lusinan orang, dan ke-10 orang itu menunggangi kuda putih dan mengenakan jubah merah. Binatang buas yang biasa mengendarai dan melepaskan material, sebuah gerbong berisi material yang sangat dilindungi, ditambah kursi sedan, muncul di tengah kerumunan. Bantu aku. Pada saat yang sama, semua orang hanya mendengar suara yang tajam, dan tiba-tiba dua bayangan hitam aneh melonjak dengan cepat. Melihat pertempuran ini, saya khawatir itu untuk menjaga seseorang. Hei, apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang pria dengan wajah agak lembut di karavan melompat, menatap pria pertama, dan kemudian menembak langsung kedua bayangan hitam. Simpan, tolong. Erdao Sado tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam ketika dia melihat karavan itu beraksi. Susu, kalian berdua, cepat jelaskan lokasi kuil barat, kalau tidak. Bayangan gelap lainnya mendengus dingin. Kedua bayangan itu secara alami adalah Xiao Yan dan Yuer. Adapun dua orang yang berpura-pura menyerang Xiao Yan, itu adalah avatar jiwa Xiao Yan. Xiao Lei, Xiao Yan yang telah menguasai banyak cara, menyamarkan Xiao Lei dan langsung membentuk sangat mudah untuk menipu karavan ini dengan nafas pembangkit tenaga listrik dunia hantu. Yang mulia melakukan ini, tetapi Anda menyatakan perang terhadap 4 kuil utama kami. Melihat adegan ini, Kapten karavan turun dan berjalan ke Xiao Yan dan mereka berdua sedikit, dan ada jejak semangat juang biru yang langka, mengalir di sekelilingnya. Atribut angin, dan juga bintang 6 yang bertarung abadi dengan elemen angin, kata Xiao Yan terkejut. Kapten, sudah dikonfirmasi, keduanya berada di bawah resimen ketiga kuil Dewa Barat. Setelah Sun Si, pria yang baru saja membantu Xiao Yan berkata kepada Kapten. Xiao Yan juga tidak mengambil divisi semacam ini ke dalam hatinya, tapi untungnya Yuer tahu dan membuat persiapan sebelumnya. Feng Tu Sanbi. Tanpa kata-kata, telapak tangan Kapten Karavan berubah, dan semburan badai biru muncul langsung dari tubuh
dan segera meraung ke arah Xiao Lei, yang menyamar sebagai hantu yang sedang tumbuh. Begitu kejam, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung ketika dia melihat pukulan tirani seperti itu dari Kapten Karavan. Kekuatan Xiao Lei memang tirani, tetapi dalam menghadapi kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik bintang 6 Dosian, dia hanya bisa dirugikan, dan begitu Xiao Lei terluka, Xiao Yan tidak akan jauh lebih baik. Weng berdengung. Xiao Lei tidak ragu-ragu terlalu banyak, sosoknya melompat, dan dia lari dari sini seolah-olah dia melarikan diri. Untungnya, Kapten Karavan dan yang lainnya tidak mengejar mereka. Setelah beberapa saat, setelah mereka melonggarkan kewaspadaan mereka, mereka akan dapat melarikan diri, kembali ke tubuh Xiao Yan. Terima kasih semua. Melihat para pelaku untuk sementara ditolak, Xiao Yan dan aura tersembunyi keduanya menjulang dan lemah. Kedua orang dewasa itu sangat sopan, tapi aku sedikit bingung. Kekuatan pria itu sekarang tidak kuat, keduanya. Kapten Karavan mengalihkan pandangannya ke keduanya dan bertanya. Meskipun kuil barat adalah yang terlemah dari 4 kuil, para penjaga di kuil barat juga sangat kuat. Di kuil barat, ada 3 legiun utama, dan ketiga legiun itu semuanya kuat di antara yang kuat. Tuanku, saya malu untuk mengatakan bahwa kali ini saya dikirim oleh komandan untuk melakukan misi, tetapi saya tidak tahu mengapa, ketika saya baru saja meninggalkan kuil dan pergi keluar, saya dikejar dan dibunuh. Anda karena takut Xiao Yan akan melanggar rencananya, dia buru-buru berkata. Sebagai murid langsung dari Dekan Akademi Jiwa, UR tidak hanya memperoleh apa yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya, tetapi juga tahu betul beberapa berita tentang 4 kuil utama. Jadi begitu, mendengar UR mengatakan ini, keraguan di hati Kapten Karavan perlahan menghilang. Bagaimanapun, keduanya memiliki identitas khusus, dan mereka tidak berani menghadapinya, karena para prajurit di 4 kuil adalah seluruh Lihun. Pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya di domain tersebut. Karena kalian berdua juga prajurit kuil Dewa Barat, mari kembali bersama kami kali ini, tepat pada waktunya bagi kami untuk mengangkut beberapa persediaan. Melihat mereka berdua, Kapten Karavan berkata, tidak, kehidupan militer kita terbatas. Batuk-batuk-batuk, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menolak, hanya karena napas di tubuhnya melayang, dia terbatuk. Hei, 2 orang dewasa tidak harus menolak. Dalam beberapa hari, Anda akan dapat memasuki kuil barat. Dalam beberapa hari terakhir, saya berharap kedua orang dewasa akan memimpin dan membiarkan kita menghindari beberapa daerah berbahaya di gurun liar dan hantu. Kapten Karavan membuka mulutnya dan berkata, kalau begitu, lebih baik menghormati daripada menurut, kata UR lembut. Pada saat ini, Xiao Yan dan yang lainnya bercampur ke dalam karavan dan menuju kuil barat, angin dan pasir mengamuk, dan karavan besar masih berbaris di gurun hantu liar. Pasir kuning di gurun hantu liar cukup menakutkan, tetapi karavan ini memiliki metode unik untuk menghindari terluka oleh pasir kuning, sehingga perjalanannya cukup mulus. Selama beberapa hari, kafilah itu berjalan di padang pasir, dan tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun, mereka tidak tahu bahwa sebagian besar kerajaan hantu lapar, ditambah penguasa dunia iblis, dan serigala naga hitam juga datang ke kuil barat, pertunjukan yang sangat bagus dimulai perlahan. Aneh, bahan-bahan yang dikawal oleh karavan ini disimpan begitu rapat, sepertinya agak aneh. Xiao Yan dan UR masing-masing menunggangi kuda mereka, duduk di tengah tim, mata Xiao Yan terus bolak-balik pada bahan yang tersimpan di punggung binatang roh ini, kata dalam hatinya. Di karavan, beberapa binatang roh digunakan untuk mengangkut bahan, tetapi bahan yang disebut dilindungi dengan ketat seperti batu, dan tidak mungkin untuk melihat apa itu dari luar, bahkan dengan kekuatan jiwa Xiao Yan, itu juga saya, tidak bisa melihat sedikit pun, tetapi melihat penampilan melelahkan dari makhluk roh itu, bahan-bahan ini pasti sangat berat. Selain itu, ada kursi sedan yang sangat indah di karavan. Seluruh tubuh kursi sedan itu benar-benar terbungkus dalam lingkaran garis-garis gelap, menghalangi semua penyelidikan. Bahkan Xiao Yan tidak bisa melihat ada yang salah. Namun, Xiao Yan merasa seolah-olah tidak ada sosok manusia di kursi sedan, dan aura yang terdapat di kursi sedan itu justru membuat Xiao Yan gelisah, seolah ada sesuatu yang aneh di dalamnya, namun karena kekuatan karavan, Xiao Yan juga tidak bertindak gegabah. Aku khawatir ada yang salah dengan apa yang dikawal karavan. Xiao Yan meliriknya dari waktu ke waktu, dan menyampaikan kekuatan jiwanya kepada UR.
Kafilah karavan ini mengangkut persediaan di tempat terbuka, dan aku khawatir mereka mengangkut sesuatu untuk kuil secara diam-diam. UR mengangguk ringan dan setuju. Sudah hampir waktunya untuk memasuki tepi kuil barat, hati-hati. Suara itu baru saja jatuh, dan keduanya dengan hati-hati menyembunyikan napas mereka. Tuan, tidak ada badai di depan, dan rute yang kami ambil sudah benar. Pramuka yang bertugas menjelajahi rute menjawab di karavan. Yang Xiu, kamu telah bekerja sangat keras untukmu. Kali ini, ketika kamu kembali, aku akan mengingat perbuatan besarmu. Kapten karavan berkata sambil tersenyum. Hei, Kapten, rute yang ditunjukkan oleh dua orang dewasa itu benar. Saya hanya pergi untuk memeriksanya. Tanpa bantuan dua orang dewasa, saya khawatir kita akan membuang banyak waktu. Lagi pula, undang-undang yang berubah gurun, hanya personel internal mereka. Jelas. Yang Xiu berkata sambil tersenyum. Jika bukan karena bimbingan Xiaoyan dan Yuer, saya khawatir mereka akan menghadapi banyak masalah, tetapi semua ini ditunjukkan oleh Yuer, yang membuat Xiaoyan semakin mengagumi Yuer. Terima kasih dua. Besok, kita berhasil mencapai kuil barat. Kapten karavan berkata sambil tersenyum. Melalui beberapa hari bergaul ini, Xiaoyan juga tahu bahwa karavan ini disebut tim tentara bayaran, ular angin. Kaptennya adalah Feng Qingyang, dan kekuatannya berada di tahap tengah dewa pertarungan bintang 6. Ini secara khusus bertanggung jawab untuk pengangkutan beberapa bahan di 4 kuil utama, dapat dianggap sebagai seorang veteran, setiap kali tidak peduli seberapa bergejolak badai gurun, ia selalu dapat mengawal persediaan dengan sukses. Satu hari berlalu dengan tenang. Ada di sini, kuil barat. Keesokan harinya, barang-barang yang dikawal oleh karavan dan Xiaoyan perlahan-lahan melihat sebuah bangunan besar yang tergantung di atas gurun di kejauhan. Suara yang hilang. Bangunan besar ini, seperti menara istana, memiliki suasana yang menakjubkan secara keseluruhan. Ini sangat besar. Yang lebih membingungkan adalah bahwa bangunan ini sebenarnya tergantung di atas gurun, yang merupakan situasi yang agak aneh. Semuanya, area terlarang kuil, tolong berhenti. Ketika semua orang memasuki kuil beberapa kilometer, beberapa pasir di bawah kaki mereka bergetar tiba-tiba. Setelah beberapa saat, penjaga yang mengenakan baju besi hitam muncul dan berkata, Xuan Guard, ini adalah persediaan yang kami kirim ke kuil, tolong periksa. Feng Qingyang menyapanya sambil tersenyum. Kemari, hitung persediaannya. Feng Qingyang saling melirik, dan segera setelah Xuan Guard melambaikan tangannya, beberapa bayangan muncul dan langsung pergi untuk memeriksa persediaan. Namun, pemeriksaan semacam ini juga cukup aneh, karena orang-orang ini tidak membuka bahan setebal batu, tetapi menggunakan kekuatan khusus untuk mengikisnya, dan langsung mengangguk puas. Adapun kursi sedan yang indah, mereka bahkan tidak melihatnya, dia menunjuk ke Xuan Guard. Setelah inventaris, masuk. Ada penjaga khusus yang menunggu Anda. Mereka akan membawa Anda ke lokasi di mana persediaan ditempatkan. Petik 2. Musim gugur yang penting baru-baru ini telah menghibur saya, dan setelah melihat sekilas, cukup mudah untuk mengatakan ada sesuatu yang salah. Hei, mengapa ada dua orang yang hilang? Pada saat ini, Feng Qingyang sedikit terkejut dan bertanya dengan ragu. Masuk. Melihat kerumunan berfluktuasi begitu banyak, Xuan Guard melambaikan tangannya, dan badai pasir yang sangat besar muncul, menyapu karavan dan persediaan, dan meledak ke arah istana besar dari tanah. Namun, sosok Xiaoyan dan Yuer masuk langsung ke salah satu persediaan di belakang binatang jiwa ketika mereka masuk ke sini. Pada saat ini, mereka disembunyikan dengan aman di persediaan, dan mengikuti Feng Qingyang dan yang lainnya ke dalam proses. Kuil barat, yang menggantung di udara, jika tidak melakukan ini, begitu pengawal Xuan mengetahui kebenaran masalah ini, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Ini, apa ini? Pada saat ini, Xiaoyan dan keduanya berdiri di dalam materi, hilang. Karena material seperti batu yang ditempatkan di tubuh banyak soul beast saat ini adalah ruang kecil yang agak kosong, mirip dengan cincin, dengan ukuran ratusan kaki, dan di ruang ini, tersimpan beberapa blok kristal yang berbeda, bentuk. Blok kristal ini dipenuhi dengan isapan yang sangat mempesona, samar-samar membuat Xiaoyan merasa kehilangan, dan bahkan nyala api di tubuhnya memancarkan aura aneh. Hal-hal ini, sepertinya penguasa jiwa Li, Fulisi, seharusnya mundur ke sini. Melihat ini, Yuer bangkit dan berjalan-jalan,
mencubit ringan telapak tangannya pada kristal, dan kekuatan hisap yang mengerikan ternyata menjadi energi hantu di tubuhnya diserap dan ditarik sedikit, tapi untungnya itu bukan masalah besar. Benda-benda ini seharusnya kristal khusus untuk mengisolasi kekuatan nyala api suci. Kristal ini disebut kristal nyala menelan. Seperti namanya, fungsinya adalah untuk menelan nyala api, melemahkan kekuatan nyala api, dan menyimpan sementara api, kekuatan api, dan sekarang jumlah kristal api yang menelan begitu besar, saya pikir ini mungkin disiapkan untuk penguasa jiwa. UR berbicara perlahan. Ketika kamu memasuki kuil, ingatlah untuk mengikutiku dengan cermat. Aku tahu kamu sangat kuat, tetapi orang-orang kuat di kuil barat dapat dengan mudah membunuhmu, jadi aku tidak ingin kamu membuat kesalahan, kalau tidak kita akan. Setelah beberapa saat, UR mengulangi dia menginstruksikan Xiao Yan. Oke, Xiao Yan mengangguk berat. Dengan kekuatan dan kekuatan jiwanya saat ini, dia dengan jelas merasakan bahwa di kuil saat ini, dia bisa menghancurkannya sampai mati sesuka hati, mungkin tidak kurang dari 2 digit, jadi dia secara alami sangat berhati-hati. Sekarang, 4 dewa, penguasa jiwa Li, berada di kuil barat. Tuan Istana, situasinya sekarang jelas, Anda harus bersatu dengan 4 tuan istana lainnya sesegera mungkin untuk melenyapkan iblis cahaya. Jika tidak begitu iblis cahaya dan pemakan jiwa bergabung, itu akan menghancurkan kita di masa depan. Li Soulfield, serang. Pada saat ini, 3 sosok berdiri di dalam kuil, dan salah satu pria itu mengerutkan kening dan berkata dengan tergesa-gesa. Inti dari kuil barat, kuil Fang, adalah tempat tinggal Fang Hao. Seluruh tubuh berwarna perak, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya menjulang. Ini jelas merupakan istana yang dibangun khusus untuk Fang Hao. Di tengah istana, hanya ada beberapa pilar batu giok putih, dan sisanya adalah singgasana yang berdiri tegak. Di atas tahta adalah penguasa istana kuil Dewa Barat, dan 2 pria di sampingnya muncul di sini, dan mereka semua membawa kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah pria parubaya, dengan wajah ganas, cukup menakutkan, dengan otot yang kuat, garis guntur perak di otot, yang mengandung semacam kekuatan mengerikan yang mengejutkan, dan di belakang lengannya, kapak raksasa berdiri di atas raksasa, kapak, aliran cahaya guntur yang stabil muncul, dan bahkan pada pola kapak guntur, binatang guntur yang agak ganas dan aneh terukir di atasnya. Binatang guntur itu bentuknya sangat aneh, tetapi mengandung atmosfer yang sangat keras. Fang Hao, penguasa kuil barat, berada di panggung tengah dari 8 dewa berjuang bintang. Adapun 2 orang di sekitarnya, mereka adalah 2 penjaga kuil barat, dan mereka juga tangan kanan dan kiri Fang Hao, Leng Yi dan Jimo. Kekuatan keduanya berada pada level sempurna dari Seven Star Dosian, dan mereka adalah tangan kanan dan kiri Fang Hao yang sebenarnya. Tidak, masalah ini tidak bisa terburu-buru. Sambil menggelengkan kepalanya dengan santai, Fang Hao di atas tahta berkata tanpa daya. Tapi Hallmaster, jika kita tidak memanfaatkan kesempatan besar seperti itu, aku khawatir. Leng Yi di samping terus berbicara. Apakah kamu tahu mengapa Demon of Light dan Soul Eater tidak mengirim yang terkuat untuk menyerang, tetapi hanya menggunakan beberapa prajurit udang dan jenderal kepiting? Fang Hao bertanya balik. Mungkinkah? Ketika Jimo mendengar kata-kata itu, dia sepertinya menyadari sesuatu dan kehilangan suaranya. Benar, mereka takut pada penguasa jiwa Li. Ketika mereka menyerang alam iblis, penguasa jiwa Li dulu bersatu dengan alam iblis dan alam Buddha, jadi mereka mungkin takut, masih beberapa dari alam iblis, Buddha dan Dewa Jiwa Li. Persahabatan. Fang Hao tersenyum. Aku tidak tahu di mana penguasa jiwa sekarang. Sudah lebih dari setengah tahun tidak terlihat. Bahkan perintah pertempuran ada di tangan penguasa kuil utara. Setelah beberapa saat, ketika Leng Yi terus bertanya, Tuan Li Jiwa harus berada dalam retret yang tenang saat ini dan menerobos. Begitu Anda menerobos dan memasuki alam itu, saya khawatir, Fang Hao iri. Oke, ayo turun, sekarang adalah musim yang penting, ingatlah untuk bekerja sama dengan kuil utara dalam segala hal. Dengan malas duduk di atas tahta, dia melambaikan tangannya. Ya, ketika keduanya mendengar kata-kata itu, mereka juga menjadi diam. Kepala Li Hunwei, giliranmu untuk bertindak. Saat kedua penjaga pergi, Fang Hao memanggil ke tempat tertentu di ruang kosong. Sabu, dengan suara, kekosongan menggeliat, dan seorang pria bermandikan baju besi kuno hitam melangkah keluar. Fang Hao, Anda telah bekerja keras untuk Anda kali ini. Ketika Tuan berhasil,
Kredit Anda akan menjadi belum pernah terjadi sebelumnya. Kepala Li Hunwei baru saja muncul, dan suara suram muncul. Hua Shao, pemimpin penjaga jiwa Li, mengendalikan pasukan paling elit di bawah penjaga jiwa Li, dan kekuatannya setara dengan Fang Hao. Pada baju besi hitam tubuh Hua Shao, aura hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya menguraikan jejak teks-teks kuno. Teks-teks kuno tampaknya mengandung jejak kekuatan yang mengganggu, yang membuat orang bergidik. Semua persediaan telah dikirimkan. Ini adalah yang terakhir kalinya. Berhasil atau tidaknya tergantung pada penguasa jiwa. Tetapi penguasa jiwa juga seorang pahlawan, dan dia bersedia menggunakan seluruh Li Soul Domain sebagai alat tawar-menawar. Serangan Soul Eater dan Demon of Light tidak cukup untuk dilawan oleh wilayah jiwa Li. Jika Lord of Li Soul gagal menerobos, kita akan jatuh ke dalam keadaan malapetaka. Berhasil, semua orang akan senang, dan ini benar-benar pertaruhan besar. Fang Hao tersenyum. Siapa yang bisa mengatakan apa-apa tentang level itu? Lagi pula, tuannya telah tinggal di level itu terlalu lama. Omong-omong, beberapa lalat tampaknya telah menyelinap ke kuil barat, kembali ke kedamaian. Ini adalah bagian inti dari kuil, dan di sisi lain, situasi Xiao Yan dan yang lainnya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Mungkinkah Cheng Cheng bersembunyi di sini? Xiao Yan dan Yuer masih bersembunyi di balik material seperti batu, dan berkata gelisah. Xiao Yan selalu merasa itu tersembunyi di material, mereka secara langsung itu pasti sangat tidak mencolok ketika dibawa ke retret penguasa jiwa. Hal-hal yang terlalu mudah dan sederhana adalah yang paling berbahaya. Jumlah pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi di kuil Dewa Barat jauh melebihi harapan Xiao Yan, dan tidak sedikit bintang 7 Douxian, dan bahkan samar-samar memiliki aura yang mirip dengan seorang master. Bintang 8 Douxian. Jangan khawatir, aku khawatir ini satu-satunya cara sekarang. Yuer melihat sekeliling, tetapi tidak ada cara yang baik, jadi dia berkata tanpa daya. Jangan khawatir, bahan-bahan ini dibutuhkan oleh penguasa jiwa, dan seseorang pasti akan datang untuk mengantarkannya, tetapi satu-satunya hal yang dapat kita nantikan adalah bahwa orang ini tidak terlalu kuat, jika tidak, kita berdua akan melakukannya, lakukan ini. Itu hanya merugikan diri sendiri. Tanya Yuer curiga. Mudah-mudahan, tapi aku masih menunggu untuk mati. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan lemah, dan segera tubuhnya terbakar dengan kecepatan tinggi. Tapi anehnya, dia tidak mencium bau acacia dan patah enteritis, yang membuat Xiao Yan cukup aneh. Pada saat ini, ada gudang yang agak sepi yang menyimpan banyak bahan, dan bahkan kursi sedan yang indah sangat terperangkap di dalamnya, dan keheningan yang mematikan di sini membuat orang merasa tidak nyaman. Pergi dan lihatlah. Setelah beberapa saat, kata Xiao Yan. Apakah kamu gila? Ada beberapa pembangkit tenaga listrik di kuil barat di luar. Begitu kita ditemukan oleh mereka, aku khawatir. Yuer ragu-ragu. Penyamaranku tidak cukup untuk menipu beberapa makhluk abadi bintang 7 yang kejam, dan makhluk abadi bintang 8 dapat melihat melalui penyamaranku dalam waktu singkat, jadi ini buang-buang waktu, dan kita tidak bisa mengambil risiko ini. Xiao Yan menjelaskan. Mendengar kata-kata itu, Yuer merasa lega untuk beberapa saat. Penyamaran di sepanjang jalan semuanya dilakukan oleh Xiao Yan. Bahkan Yuer mengagumi penyamaran semacam ini, karena kecuali kekuatannya tirani, itu benar-benar sempurna. Tapi sekarang Xiao Yan mengatakan ini, Yuer juga mengangguk dan berkata, kekuatan mereka lemah di keduanya, jika mereka ditemukan oleh bintang 6 yang bertarung abadi, aku khawatir itu akan menjadi situasi fana, belum lagi 7 bintang atau bahkan bintang 8. Apalagi saya sangat penasaran, apa yang ada di dalam kursi sedan. Setelah beberapa saat, kedua sosok itu muncul di gudang secara bersamaan. Di gudang, ada beberapa batu besar dan batu di sekeliling. Anehnya, suhu di sini tidak rendah, dan bahkan ada sedikit kehangatan. Di luar itu, ada bahan tidak beraturan seperti batu, dan yang ditempatkan di kursi sedan yang indah di pusat materi. Kursi sedan secara keseluruhan menunjukkan warna merah yang aneh. Seluruh tubuh kursi sedan dikelilingi oleh ki hitam yang tak terhitung jumlahnya. Ki hitam itu seperti teks kuno dari zaman kuno. Setiap kali Xiao Yan melihatnya, jejak kengerian akan muncul dalam hatinya, seolah-olah hal ini bukan hal biasa. Pada saat yang sama, Yang Mulia Jiwa Agung juga menyelinap ke kuil barat dengan 1000 murid jiwa. Aku khawatir benda ini memiliki asal yang luar biasa. Di gudang yang gelap,
Xiao Yan dan Yu terus berjalan di sekitar kursi sedan yang indah, dan mereka mencari bersama, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Prasasti kuno yang gelap di kursi sedan yang indah ini menghalangi semua eksplorasi dan persepsi keduanya, dan bahkan membuat mereka merasakan kegelisahan dari lubuk hati mereka. Saya khawatir ada sesuatu yang istimewa di dalam kursi sedan. Apakah kamu punya petunjuk? Setelah membuang banyak waktu, Xiao Yan masih tidak bisa menyelesaikan masalah kursi sedan yang indah itu. Xiao Yan bertanya pada Yu. Sekarang, dia hanya bisa bertanya pada Yu. Bahkan jika ini pertama kalinya aku melihat benda ini dalam hidupku, aku belum pernah mendengarnya dari tuannya. Yu menggelengkan kepalanya. Saya kehabisan waktu. Saya merasakan beberapa aura tirani datang ke sini. Jika saya tidak melakukannya, saya benar-benar tidak punya waktu, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Tapi benda ini misterius dan tak terduga, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yu mengangguk setuju, tapi sayangnya itu tidak melakukan apa-apa. Mundur sebentar, Xiao Yan mengerutkan kening, dan segera memperingatkan. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah kuil Dewa Barat. Melihat api abu-abu yang muncul dari tubuh Xiao Yan, dan pupil mata yang gelap, Yu mau tidak mau kehilangan suaranya. Kekuatan ekstrim seperti itu, dulunya benar-benar difus. Saya khawatir tempat ini akan dieksplorasi secara menyeluruh oleh pembangkit tenaga listrik kuil barat dalam sekejap, dan situasi mereka akan menjadi Leng Om. Untuk sementara waktu, ruang gudang di sini dipenuhi dengan sentuhan abu-abu energi, dan segera semua ruang di sini, tutupi sebanyak mungkin. Domain. Melihat penampilan Xiao Yan, Yu hanya merasa lega. Jika tidak begitu aura api suci Xiao Yan muncul dan ditemukan oleh pusat kekuatan kuil barat, mereka mungkin mencari kematian mereka sendiri. Api abadi. Xiao Yan mendengus dingin ketika dia melihat domain itu keluar, dan api abu-abu yang menyilaukan menembak langsung ke kursi sedan yang indah. Namun, Xiao Yan masih belum puas. Sekarang dia dianggap sebagai orang kuat dengan asal 3 api suci, tetapi 3 api suci belum sempat berintegrasi sepenuhnya. Jika tidak, kekuatan api suci baru akan lebih kuat dari itu, dari setiap api suci hari ini. Api harus menjadi tirani, tentu saja, api suci Mu Yingying tidak boleh digunakan. Api abu-abu itu seperti elf, benar-benar ganas dan menari di wilayah api undead. Mereka baru saja muncul, di bawah kendali Xiao Yan. Mereka pergi ke kursi sedan yang indah, tetapi menemukan bahwa, tidak peduli apa, mereka yang dikelilingi oleh tulisan kuno hitam di sekitar kursi sedan sama sekali tidak terancam oleh api abadi. Tapi tidak peduli bagaimana api undead mengaum dan melepaskan kekuatan penghancurnya. Kursi sedan yang indah itu acuh tak acuh, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Itu tidak akan terlalu aneh. Setelah beberapa napas, Xiao juga melepaskan api undead dan terus menyala, matanya hanya menatap kursi sedan yang indah, ragu-ragu. Apa-apaan ini yang benar-benar dapat mengisolasi pembakaran api undead? Api undead adalah api suci ke-17 dalam daftar api suci. Dengan kekuatan seperti itu, sangat sedikit hal di dunia yang dapat mengisolasi kekuatannya. Petik 2. Hal ini, aku khawatir itu ada hubungannya dengan fakta bahwa penguasa jiwa melahap Acaccia dan patah enteritis. Melihat kebingungan Xiao Yan, Yu mencoba menganalisis. Menelan kristal api dapat mengisolasi dan menyerap kekuatan api, dan kursi sedan yang indah ini jelas lebih berharga daripada yang menelan kristal api. Apa ini? Xiao Yan terus berpikir. Tunggu, seseorang datang. Tiba-tiba, melihat Xiao Yan di kedalaman alam api abadi berpikir dengan serius, sosok Yu gemetar, menarik Xiao Yan ke atas secara langsung, kemudian alam itu ditarik kembali, dan Zaidu bersembunyi kembali ke batu, di antara bahan-bahan. Sosok keduanya menghilang begitu saja, dan tiba-tiba bayangan hitam mengalir tanpa suara dari pintu masuk gudang. Aneh, kenapa ada bau api? Pengunjung baru saja menyelinap ke sini, dan segera mencium aura api yang agak kejam di udara, dan segera berkata. Pengunjungnya adalah jiwa agung yang mulia dari kerajaan hantu, jiwanya menghancurkan langit, dan kekuatannya adalah tentang Seven Star Fighting Immortal, hanya saja Xiao Yan melepaskan kekuatan yang tidak bisa terbakar. Lupakan saja, ayo berbisnis. Melihat deretan persediaan yang mempesona di depannya, Sol Mietian menggelengkan kepalanya. Menelan kristal api. Tampaknya penguasa jiwa telah benar-benar menemukan cara bagi tubuh jiwa untuk menelan api suci, gemerisik. Setelah pemeriksaan acak, jejak tawa suram muncul dari jubah hitam Sol Mietian.
Tapi tidak ragu terlalu banyak, berjalan langsung menuju kursi sedan cantik di tengah. Tunggu, ini. Tidak lama kemudian, ketika Sol Mietian melihat kursi sedan cantik itu berdiri dengan tenang di tengah gudang, dia kehilangan suaranya. Sangkar terlarang. Sebuah suara terkejut muncul dari bawah jubah hitam, dan Xiaoyan segera merasakan jejak panas terik dari bawah jubah hitam. Sangkar terlarang. Xiaoyan, yang bersembunyi di dalam bahan, menggelengkan kepalanya sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Dia jelas akrab dengan kata-kata ini, tetapi untuk sementara dia tidak tahu apa itu. Bagaimana bisa, ini sebenarnya kandang yang tabu. Ketika Yuer di sebelah Xiaoyan mendengar kata-kata itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia kehilangan suaranya. Apa-apaan ini? Xiaoyan mencoba bertanya. Kandang terlarang? Ini adalah senjata abadi peringkat ke-10 dalam daftar barang abadi di 1000 besar dunia. Dada Anda naik turun dengan keras, dan dia segera berbicara. Kandang tabu dapat mengisolasi semua kekuatan dan untuk sementara menyegel hal-hal tertentu, dengan demikian mempertahankan spiritualitasnya yang paling murni. Ini termasuk bentuk kehidupan. Dengan kata lain, manusia. Yuer berkata dengan kaget. Ini menarik, apa yang ingin dilakukan Lord of Lisol? Mata Xiaoyan menjadi panas, dan ada jejak hal-hal yang tak terlihat di dahinya. Kekuatan aneh muncul. Seperti saling tarik-menarik dan saling menolak, memang misterius dan tak terduga. Lord Lisol mengumpulkan kandang tabu untuk tujuan menelan Acacia dan radang usus yang rusak. Sekarang, tampaknya orang ini belum mengambil langkah itu. Untungnya, sebelum dia keluar, dia mendapat beberapa alat khusus dari Lord San Hunwei, untuk menangani hal-hal dari penguasa Jiwali. Susu. Suara Muramsin muncul dari balik jubah hitam. Oh, seperti yang dikatakan orang dewasa, beberapa lalat kecil menyelinap masuk. Tepat ketika Sol Mietian ingin bergerak, gudang ini benar-benar tertutup oleh riak energi merah. Susu, itu benar-benar sampah. Itu tidak menghentikanmu untuk waktu yang lama. Kekuatan kuil barat memang pantas. Melihat ini, Sol Mietian masih berpura-pura tenang dalam kegelapan, dan berkata dengan senyum berbahaya. Namun, dia tahu bahwa orang ini adalah pemimpin penjaga kuat yang bertugas berpatroli di kuil barat. Kekuatan tahap akhir dari Seven Star Fighting Immortals, Jimo. Pertunjukan yang benar-benar bagus terungkap perlahan. Kerajaan hantu milik kekuatan kerajaan, jiwa yang agung menghormati jiwa dan menghancurkan langit, dan telah lama mengagumi nama itu. Jimo melambaikan tangannya dan langsung menutupi tempat itu. Energi merah perlahan-lahan membentuk bidang, yang membuat orang bergidik. Kepala pengawal kuil barat, Jimo, tampaknya para murid jiwa itu terlalu tidak berguna. Di bidang Jimo, jejak tekanan tirani menyapu, dan Sol Mietian mencibir. Jimo adalah kepala penjaga kuil barat. Tidak peduli kekuatannya atau pembangkit tenaga listrik yang bisa dia mobilisasi, dia jauh dari mampu menghadapinya sekarang. Namun, Jimo lupa bahwa dia hanya kekuatan tahap akhir dari 7 Star Fighting Immortals, sedangkan Soul Destruction Heaven tidak. Ini adalah tingkat kesempurnaan dari Seven Stars Fighting Immortals. Selain beberapa harta yang diperoleh dari Lord San Hunwei, kekuatan keseluruhan Sol Mietian hari ini benar-benar sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di tahap awal dari Dewa Pertarungan Bintang 8. Inilah sebabnya Sol Mietian begitu tak kenal takut. Kerajaan hantumu telah menipu manusia secara tidak sah tanpa izin, membangun kekuatan kuil jiwa, dan melakukan beberapa hal kotor di dunia manusia dan dunia hantu. Serangga semacam ini yang membuat orang dan dewa marah, tetapi semua orang mendapatkannya dan membunuh mereka, tanyanya. Tuan Jimo benar-benar cukup tahu, tapi kamu, Li Hunyu, dan kami juga setengah pon, jadi ayo bertarung. Hun Mietian tahu bahwa jika dia tidak berurusan dengan orang ini, dia pasti akan memblokir serangannya, rencana. Dan untuk masalah penguasa Jiwali, mereka telah merencanakan sejak lama di kerajaan hantu. Untuk alasan ini, Mietian Jiwa juga telah mengeluarkan perintah militer dengan penguasa Aula-Aula Jiwa. Setelah api suci gagal, mungkin penguasa Jiwali telah berhasil menembus dan memasuki reinkarnasi. Maka nasib jiwa yang menghancurkan langit tidak diragukan lagi sangat menyedihkan. Boom! Dengan suara, lingkaran energi seperti belenggu gelap tiba-tiba meledak dari jubah hitam Soul Destruction Sky, mengisi wilayah Jimo dengan aura suram yang ekstrim. Atribut racun. Setelah beberapa saat, melihat penampilan Jimo yang tidak bergerak, Sol Mietian tidak bisa menahan diri untuk bergumam.
Atribut racun, atribut ini cukup langka, tetapi semakin kuat kekuatannya, semakin tirani kekuatan tempurnya. Tapi hadiahnya adalah mengirimmu ke neraka. Tanpa memikirkan energi hantu aneh di Sol Mietian, Jimo tiba-tiba mendesak domain racunnya untuk meluncurkan serangan yang sangat kejam terhadap Sol Mietian. Tabrakan. Dengan suara, energi yang menyilaukan dimuntahkan seperti gelombang, dan segera melampiaskan bidang ini ke lautan yang sangat berbahaya. Kedua orang ini, jika mereka bertarung begitu keras, tidakkah mereka takut menarik kekuatan dari kuil barat? Merasakan fluktuasi kekerasan dalam pertempuran antara keduanya, UR tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Istana jiwa sebenarnya dikendalikan oleh kekuatan kerajaan hantu dan dunia manusia. Dalam hal ini, klan jiwa adalah ras asli, dan apa yang disebut istana jiwa ini bukanlah kediktatoran klan jiwa. Seharusnya ada beberapa rahasia di antara mereka berdua. Xiao Yan mengangguk. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah beberapa saat, UR bertanya pada Xiao Yan. Novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Tidak mungkin, fluktuasi pertempuran saat ini antara dua dewa pertarungan bintang 7 terlalu tirani, bahkan dengan isolasi alam, itu masih mengganggu, jadi tanya UR. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi, aku selalu merasa bahwa penghancur jiwa ini datang dengan persiapan. Mungkin kita akan seperti ini, bisik Xiao Yan di samping UR. Begitukah? Jika kita ditemukan, nasib kita mungkin akan lebih berbahaya. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, UR tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun rencana Xiao Yan layak, itu berbahaya. Koefisiennya terlalu tinggi. Kita harus mencobanya, jika tidak kita berdua tidak akan berhasil mencapai retreat Lord of Souls, jadi itu juga merupakan kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Jika gagal, itu adalah masalah besar untuk ditemukan, kesempatan lain. Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Oke, UR mendengar kata-kata itu, mengangguk ringan, keduanya diam-diam mundur dari persediaan, dan dengan bantuan penyamaran Xiao Yan, mereka berjalan di sekitar kuil. Adapun sangkar terlarang dan kristal api yang menelan itu, mereka masih jatuh ke tangan Hua Shao, kepala penjaga Jiwa Li, dan dia secara pribadi mengirim mereka ke retret Dewa Jiwa Li. Aneh saja sejak saat itu, Jimo sepertinya telah menghilang. Dia tidak pernah muncul. Sebaliknya, dia berada di kuil barat. Beberapa tentara yang berpatroli cukup asing, tetapi orang-orang di kuil barat tidak menyadarinya. Kuil barat digantung di atas gurun, dan diisi dengan energi khusus untuk melindungi kerusakan angin dan pasir dan suhu kering. Adapun interiornya, membentang ke segala arah, dan garis-garis yang tak terhitung jumlahnya saling terkait secara rumit. Jenis ini garis yang rumit, bahkan Fang Hao sendiri mungkin tidak dapat mengetahuinya. Ada begitu banyak jalur di sini, bagaimana saya harus pergi? Xiao Yan dan keduanya masih berpura-pura menjadi dua penjaga yang bertugas berpatroli, tetapi setiap kali mereka menemukan beberapa pertigaan, mereka akan berada dalam masalah, karena setiap jalur mengarah ke tempat tidak sama. Jika Anda memilih yang salah, itu akan sangat memakan waktu. Petik 2. Mendengar ini, UR juga memutar matanya, dan segera mengeluarkan selembar perkamen, dan matanya yang indah terus membandingkan bolak-balik antara gulungan perkamen dan bagian redup di depannya. Xiao Yan tidak ingin melihat perkamen itu pada awalnya, tetapi dia melihatnya dengan santai. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya. Ketika dia melihatnya, dia terkejut, dan Xiao Yan tidak bisa menahan kutukan. Pembaruan tercepat novel Kiki https://. Gulungan perkamen di tangan UR sekarang mencatat diagram konstruksi kuil barat yang paling rinci secara keseluruhan, dengan itu, mudah untuk memasuki inti kuil. Di peta terperinci ini, telah dengan jelas mengidentifikasi di mana ada bahaya dan di mana itu aman, sama sekali berbeda dari peta yang diberikan kepada Xiao Yan karena kesepakatan. Peta di tangan Xiao Yan mencatat lokasi dari 4 kuil utama di gurun hantu liar, dapat dikatakan sangat kasar, tetapi sekarang peta di tangan UR mencatat kuil barat yang paling detail distribusi, yang membuat Xiao Yan merasa seperti sedang dipermainkan. Peta ini diberikan kepada saya oleh guru setelah saya kembali, jadi saya tidak berbohong kepada Anda sebelumnya. Melihat perubahan wajah Xiao Yan, UR menjelaskan. Sekarang, bagaimana aku harus pergi? Xiao Yan bertanya dengan tenang, tidak mengganggu gadis ini untuk saat ini. Ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik di kuil barat.
Meskipun dia berada di masa kejayaannya sekarang, dia harus menghilangkan masalah yang tidak perlu sebanyak mungkin, karena pada akhirnya dia harus menghadapi Lord of Souls. Pada saat itu, deathmatch yang sebenarnya. Sebelumnya, ini adalah peta konstruksi dan distribusi kuil barat pada awalnya, tetapi sekarang setelah 1000 tahun telah berlalu, saya tidak dapat menjamin itu benar, tetapi ketika saya pertama kali masuk, saya melihat sekeliling, dan sepertinya menjadi sama dengan peta di tanganku. Sangat cocok, kata Yu'er pada Xiao Yan. Kami di sini sekarang. Setelah Yu'er selesai berbicara, dia mengarahkan jarinya dengan ringan ke area di tepi peta, dan berkata. Xiao Yan mendengar kata-kata dan melihat ke atas, tetapi menemukan bahwa ini adalah bangunan yang agak besar, dan tanda-tanda padat yang tak terhitung jumlahnya di gedung itu membuat orang terpesona. Di peta, titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan titik-titik hitam ini tampaknya mewakili beberapa arti khusus, dan bahkan keberadaan beberapa garis, hanya ada di peta. Yang paling mencolok hanya 3 tanda merah di gedung itu. Hanya ada 2 tempat di seluruh kuil di mana Lord Li Hun dapat mundur. Pada saat berikutnya, sebelum Xiao Yan bisa bereaksi, Yu'er menunjuk kedua area bertanda merah di tepi bangunan di peta pada saat yang sama, waktu. Ketika Xiao Yan menatap tanda merah di peta, dia tiba-tiba tersesat untuk sementara waktu, kemana kita pergi sekarang. Setelah ragu-ragu sejenak, Yu'er juga kehabisan ide untuk sementara waktu, dan buru-buru bertanya, bagaimanapun juga, Xiao Yan memiliki kekuatan api suci, dan penguasa jiwa, juga memiliki peradangan Acachia Broken Heart di tangan, jadi Yu'er untuk sementara menyerahkan keputusan itu kepada Xiao Yan. Tunggu, kamu bilang hanya ada 2 lokasi. Kedua lokasi ini terletak di utara dan selatan bangunan di peta, tapi bukankah ada tanda merah di tengah? Apa yang terjadi? Xiao Yan bertanya-tanya. Saya tidak tahu, tetapi ketika guru memberi saya peta ini, dia dengan jelas memerintahkan saya untuk tidak pergi ke lokasi di tengah gedung itu. Karena di mana, 10 kematian tidak memiliki kehidupan. Suara lembut itu mengandung semacam sihir khusus. 10 orang mati tidak memiliki kehidupan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan ingin bertanya lebih banyak, tetapi melihat ekspresi serius Yu'er, dia langsung bergumam pada dirinya sendiri. Pergi ke selatan dulu, kita sangat dekat dengan selatan sekarang. Setelah berpikir sejenak, Xiao Yan memutuskan. Karena hanya ada 2 tempat yang bisa menjadi tempat persembunyian Lord of the Soul, maka dimungkinkan untuk menemukannya. Tetapi itu akan membuang lebih banyak waktu, namun, Xiao Yan masih sangat takut dengan tanda merah di tengahnya, bangunan pola klan Yan sangat menginginkan sesuatu. Pinggiran kuil barat pada dasarnya adalah tempat di mana beberapa orang yang menganggur tinggal, tetapi bagian dalam kuil berbeda, karena orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah orang-orang kuat dengan status dan status, jadi Anda lihat, bangunan di peta ini adalah, lanjut Yu'er. Di samping gedung, ada kisi-kisi kecil. Kisi-kisi kecil ini adalah rumah-rumah yang terpisah. Rumah-rumah itu adalah habitat dari pembangkit tenaga listrik ini. Jika kita mengatakan itu, posisi kita saat ini adalah 3 lagi dari paling selatan. Ruang kisi, 6 di tengah, 10 di ujung utara. Saya harap keberuntungannya tidak terlalu buruk. Xiao Yan berdoa dalam hati, tetapi sayangnya hal-hal menjadi bumerang. Yang paling sering ditakuti, selalu datang. Hush. Menyingkirkan peta, keduanya terus menghadapi ruang gelap. Gerbang batu ini, karena disinilah beberapa orang kuat tinggal, jadi penjaganya cukup lemah. Keduanya datang ke gerbang batu besar, dan segera membuka mulut mereka. Seberapa kuat? Xiao Yan berkata ragu-ragu. Kekuatannya tidak akan melebihi tahap akhir dari Seven Star Fighting Immortals, kata Yu'er datar. Jika itu masalahnya, maka aku bisa yakin. Xiao Yan mengangguk. Namun, kekuatan minimumnya tidak lebih rendah dari Six Star Fighting Immortal. Orang yang bisa tinggal di ruang terpisah di dalam kuil, jika tidak unggul dalam kekuatan, atau memiliki keterampilan unik, bisik Yu'er. Semuanya ada di sini, kamu tidak bisa kembali dengan tangan kosong, ayo pergi. Tanpa ragu, Xiao Yan bersenjata lengkap, selalu siap membuat rencana terburuk, dan dengan lembut berjalan menuju gerbang batu di depannya. Mencicit. Dengan suara, telapak tangan Xiao Yan terangkat sedikit, dan pintu batu didorong terbuka dari udara tipis, dan pintu batu hanya membuka celah, dan 2 sosok Xiao Yan termasuk di dalamnya, dan itu segera ditutup. Hihi, sudah lama sekali sejak si kecil datang ke tempatku,
Kali ini seseorang akhirnya datang ke sini, dan aku tidak bisa membiarkan mereka pergi tanpa berkata apa-apa. Tepat ketika Xiao Yan dan keduanya baru saja masuk gerbang batu, sebuah suara ringan muncul. Suara itu terdengar perlahan. Apa yang terjadi? Diikuti langsung oleh Simen, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam saat kegelapan memenuhi garis pandang Xiao Yan. Ini seharusnya menjadi tingkat pertama yang ditandai ke selatan, hati-hati. Yu'er bingung untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa waspada. Weng om. Setelah nafas, nyala api kaki muncul dari telapak tangan Xiao Yan, dan segera menerangi seluruh ruangan. Melihat sekeliling, ini sebenarnya adalah ruang yang agak aneh. Di ruang angkasa, serangkaian tabung reaksi kristal yang mempesona muncul, dan bahkan cairan berwarna-warni memenuhi pandangan Xiao Yan dan mereka berdua. Peti mati kristal berdiri tegak di depan keduanya. Di dalam peti mati, jelas ada beberapa kerangka manusia, beberapa di antaranya telah dikeringkan dengan udara. Beberapa adalah mayat segar seolah-olah mereka baru saja mati, meningkatkan suasana di rumah ini ke alam yang agak menakutkan. Gulu, melihat pemandangan di depan mereka, jika bukan karena fakta bahwa mereka berdua sangat mampu menahan hati mereka, mereka akan kehilangan akal sehat dalam sekejap. Begitu banyak kerangka dan mayat, dan begitu banyak cairan, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi di sini, rahasia yang tidak diketahui. Ini dari Akademi Jiwamu. Xiao Yan menoleh dan bertanya, hal-hal ini jelas merupakan tipuan Akademi Jiwa. Benda-benda ini memang peralatan yang perlu kita gunakan dalam proyek penelitian Akademi Jiwa kita, tapi mengapa mereka ada di sini? Dan subjek penelitian kami tidak secara langsung menyentuh tulang atau mayat manusia. Ada yang tidak beres di sini. Setelah beberapa saat, Yu'er tampak waspada. Hei, bayi kecil. Tepat ketika keduanya ragu-ragu, sebuah suara aneh muncul. Siapa itu? Mendengar suara menyeramkan ini, Xiao Yan dan Yu berdua saling membelakangi pada saat yang sama, melihat sekeliling dengan waspada. Petik 2. Setelah sekilas, keduanya tidak menemukan sumber suara. Ilusi. Yu'er bertanya dengan bingung. Ini bukan ilusi. Ini adalah pria kuat yang berspesialisasi dalam mengolah kekuatan jiwa. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dan api suci berwarna kaki dilemparkan langsung ke langit, membentuk matahari yang bersinar yang menyinari seluruh ruang. Jerawat. Pada saat ini, sosok boneka, seperti boneka porselen, benar-benar tergantung di bagian atas ruangan, pancaran api memancar dari pupilnya, matanya tertuju pada Xiao Yan, dan bau serakah muncul. Tuan Xuanyu. Melihat boneka yang berdiri terbalik di atas rumah seperti boneka porselen, Yu'er tiba-tiba kehilangan suaranya. Wah, hati-hati, tidak ada suara, tidak ada gerakan, tetapi sosok boneka itu seperti kuda yang melarikan diri, kecepatannya meroket, dan jatuh langsung dari atas rumah, menembak ke arah Yu'er. Keterampilan jiwa, Lingqi. Meskipun Yu'er terkejut melihat para senior di Akademi Jiwa di sini, dia tidak melupakan situasinya sendiri. Ketika boneka itu hendak menyerangnya, kekuatan jiwa yang menyilaukan itu seperti aliran kecil. Biasanya di sekitar tubuhnya, membentuk perisai rumah yang sangat terang. Puff! Dengan suara, kecepatan melonjak dan kekuatan destruktif boneka itu langsung mengenai pertahanan Yu'er, dan segera membeku di udara. Mundur. Melihat wajah Yu'er yang sangat jelek, Xiao Yan juga tahu seberapa besar energi yang terkandung dalam tubuh kecil boneka ini, dan langsung menarik Yu'er ke tanah. Apakah itu kamu? Setelah tinggal sebentar, boneka itu seperti mesin, perlahan memutar dahinya, dan kemudian memanggil tempat Yu'er berada. Novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Tuan Xuanyu. Mendengarkan teriakan boneka itu, garis pertahanan psikologis Yu'er runtuh secara langsung, tubuhnya bergetar, dan kekuatan jiwa yang mempesona menghilang seketika. Orang ini, ada yang salah. Meskipun Xiao Yan mengatakan ini di permukaan, tetapi sebenarnya dia selalu waspada terhadap boneka itu, karena boneka ini terlalu aneh, tingginya hanya setengah meter, dan bahkan bergerak seperti mesin. Membuat Xiao Yan cukup waspada. Xiao Er, apakah itu kamu? Boneka-boneka itu berkata dengan acuh tak acuh, sambil berbicara, tubuhnya menegang dari udara dan berjalan ke arah Yu'er selangkah demi selangkah, tidak memperhatikan apa yang salah dengan Xiao Yan. Sepertinya bahwa Xiao Yan hanyalah barang yang tidak berguna baginya, dan dia bisa melenyapkannya sesuka hati. Xiao Yan, apa yang kamu lakukan? Ini adalah Guru Xuanyu.
Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat terkenal di Akademi Jiwa kami. Dia sangat mencintaiku ketika aku masih kecil, tetapi selama penelitian tertentu, produk tes berubah, menyebabkan guru menghilang dari Akademi Jiwa. Dia tidak mati, tetapi ada di sini. Aku ingin pergi menemuinya sekarang. Melihat Xiao Yan mengulurkan tangan untuk menghentikannya, Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, bahkan di atas matanya yang indah, dia tidak lagi memiliki kekuatan, terlihat dia dulu, tapi ada fluktuasi yang sangat halus dan aneh. Gadis ini, aku khawatir aku di bawah kendali. Xiao Yan berkata sedikit di lubuk hatinya setelah berpikir sejenak, dan segera menarik lengannya, tetapi meninggalkan jejak kekuatan di belakang Yu. Situasi apapun, dia akan mengambil tindakan sesegera mungkin. Bagaimanapun, kekuatan boneka ini hanya pada tahap akhir dari 6 bintang pertarungan abadi. Sekarang Xiao Yan mengerahkan kekuatan penuhnya, itu tentu saja bukan sesuatu untuk dilakukan, takut dengan Xiao akhirnya aku melihatmu lagi, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Setelah beberapa saat, tubuh Yu dan sosok boneka itu tumpang tindih, dan boneka itu mengeluh sedikit menangis. Tuan, bagaimana Anda bisa? Bukankah berita kematian Anda sudah keluar? Anda tidak bisa menahan diri untuk bertanya, tumpang tindih dengan sosok boneka itu. Di Akademi Jiwa, semuanya adalah tubuh jiwa, dan Suanyu hanya dapat menggunakan formulir ini karena obsesinya dengan beberapa penelitian khusus, jadi Yu tidak terkejut. Hei, Xiao kamu tidak tahu, ketika proyek penelitian gagal, seluruh laboratorium menghadapi ancaman ledakan, dan pada saat terakhir, semua personel jatuh ke dalamnya, aku mengandalkan sedikit keberuntungan. Hampir tidak lolos, sejak itu setelah itu, saya dibawa oleh kuil Dewa Barat, jadi saya tinggal di sini. Boneka itu dan Yu terus berbicara, seperti seorang teman lama yang sudah lama tidak bertemu, sehingga orang-orang tidak bisa melihat ada yang salah, tapi situasi ini, Xiao Yan merasa dingin di hatinya. Novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Peralatan dan hal-hal ini di sini jelas-jelas melakukan penelitian yang tidak manusiawi. Boneka ini sepertinya bukan hantu yang baik. Lupakan saja, kita tidak bisa membuang waktu. Melihat adegan ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu, matanya menjadi dalam, selalu memperhatikan kata-kata boneka itu. Jadi, pergi ke neraka. Setelah beberapa saat, pupil ragdoll yang lembut tiba-tiba meledak menjadi potongan-potongan darah, dan segera membuka sedikit mulut kecilnya, menggigit ke arah Yu yang berada di dekatnya. Tidak bagus. Pada saat ini, ekspresi Yu kembali normal, dan dia diam-diam berteriak, tetapi pada jarak sedekat itu, sudah terlambat. Kamu Mingtian. Setelah nafas, suara yang menyenangkan seperti kicau muncul, dan segera memenuhi seluruh rumah. Ah, bocah bau, itu buruk bagiku, ayo mati bersama. Melihat pukulannya tidak berhasil, sosok boneka itu terbang menjauh dan menghilang ke dalam rumah. Hei, sosok boneka itu baru saja jatuh, dan tiba-tiba orang-orang di peti mati transparan perlahan membuka mata, bangun, dan bahkan napas mereka melonjak. Bang bang bang. Dengan suara, peti mati itu hancur, dan 5 bayangan hitam muncul pada saat yang bersamaan. 4 bintang 6 yang bertarung abadi di tahap awal, 1 bintang 6 yang bertarung abadi di tahap tengah, masih tubuh manusia, sepertinya orang ini harus meneliti pembuatan sihir seperti boneka. Menyaksikan 5 sosok terbangun dengan waspada, Xiao Yan tampak tenang. Kelima orang ini jelas tubuh manusia, dengan daging dan darah, tetapi sayangnya mereka tidak memiliki kecerdasan, mereka seperti mesin pembunuh, tetapi meskipun demikian, kekuatan sebenarnya dari makhluk abadi bintang 6 di tubuh mereka tidak boleh diremehkan. Itu terlalu kuat, aku akan menghentikan mereka untuk sementara waktu. Xiao Yan, kamu pergi dulu. Melihat adegan ini, ekspresi Yu sangat serius. Jika bukan karena bantuan Xiao Yan barusan, aku takut bahwa dia akan benar-benar dikalahkan. Tidak, bantu aku mengawasi Suanyu itu, orang-orang ini, serahkan padaku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, masih ada 3 tempat yang harus dituju, jadi kita harus bergegas, kalau tidak begitu Tuan Jiwa Li berhasil menerobos, alam reinkarnasi akan dihancurkan. Pembangkit tenaga listrik, bahkan jika Xiao Yan menggunakan pola klannya dan memanggil 10 kuil Yama, mungkin hanya akan dalam keadaan jatuh. Pembaruan tercepat novel Kiki https://.
Tapi sekarang Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa sejak dia menemukan kekuatan tanda klan Xiao Zifan, apakah itu karena pengaruhnya atau sesuatu yang lain, orang-orang dalam tanda klannya baru saja akan bergerak. Jika Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk memanggil, aku cukup takut untuk memanggilnya. Adapun 10 kuil Yama, ini adalah wali terkuat dari klan Xiao. Xiao Yan tidak tahu seberapa kuat kekuatan mereka, tetapi jika mereka dapat dihormati oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di dunia 1000 besar, kekuatan semacam itu secara alami akan jangan terlalu lemah. Ini adalah ketergantungan terakhir Xiao Yan. Kecelakaan. 5 makhluk abadi yang bertarung dengan boneka baru saja muncul, dan tiba-tiba ada energi hantu aneh di tubuh mereka. Segera, tanpa ragu-ragu, mereka mengangkat tangan dan berlari langsung ke arah Xiao Yan. Kekuatan yang terkandung di telapak tangan mereka, itu adalah cukup untuk dengan mudah merobek Xiao Yan menjadi 2 bagian. Perubahan pertama Dewa Naga. Melihat serangan yang mengerikan ini, Xiao Yan mendengus dingin, dan gelombang tirani juga memenuhi tubuhnya. Transformasi ketiga Dewa Naga. Jiwa pertarungan. Pada saat berikutnya, tanpa ragu-ragu, penutup jiwa pertarungan dan tampilan transformasi ketiga Dewa Naga membawa kekuatan Xiao Yan ke tingkat yang lebih tinggi. Sebenarnya sangat kuat. Melihat sikap Xiao Yan, Yu-Er menutup sudut mulutnya dengan tangan batu giok, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Meskipun Xiao Yan mengatakan bahwa kekuatannya hanya di tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 5, kekuatan yang dia tunjukkan hari ini tidak kalah dengan rata-rata Dewa Pertarungan Bintang 6. Bang bang bang. Tanpa basa-basi, hanya mengandalkan kekuatan tinju, satu pukulan dan satu tendangan menjadi senjata terbaik Xiao Yan. Dan Xiao Yan pada awalnya adalah postur terkuat dalam pertempuran jarak dekat, jadi kelima boneka itu adalah runtuh. Suanyu, pergi dari sini. Cari tahu pintu masuk tempat ini untukku, jika tidak. Setelah 5 boneka diselesaikan, Xiao Yan tidak membuat gerakan ekstra, tetapi hanya meraung. Api abu-abu, dikelilingi bersama. Off. Dengan suara, sebuah pintu cahaya muncul dari balik kekosongan besar rumah. Ayo pergi. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah, sosok Xiao Yan dan Yu-Er langsung melompat ke dalamnya. Sungguh cabul, 3 api suci ditambahkan pada saat yang sama. Tampaknya masalah ini harus dilaporkan kepada Tuan Istana. Boneka Suanyu keluar sedikit. Faktanya, meskipun dia kuat, kekuatan bertarungnya lemah. Sampah, karena kekuatannya terakumulasi dengan menelan pil obat, jadi kekuatan tempurnya lemah. Jadi melihat postur arogan Xiao Yan, dia hanya bisa dengan patuh membiarkannya lewat. Permisi, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan. Pada saat ini, seorang pria yang agak biasa muncul dan segera tersenyum. 8. Dewa Pertarungan Bintang 8. Dan pupil boneka-boneka Suanyu menyusut dengan kencang, dan kilatan keterkejutan muncul, dan sebelum ada reaksi apapun, itu benar-benar dilenyapkan olehnya. Xiao Yan, orang ini benar-benar berani. Tapi kali ini, aku akan menemanimu menjadi gila. Hanya saja di kuil ini, sepertinya ada sesuatu yang membuatku takut. Lalu apa itu? Begitu suara itu jatuh, serigala naga Heisha juga bersembunyi, dan mengikuti Xiao Yan dan keduanya menuju tempat berikutnya pergi. Apakah ada orang yang mengikuti kita? Keduanya baru saja melewati tingkat pertama, dan mereka segera memperhatikan jeritan Suanyu dari belakang, dan bahkan nafas yang perlahan menghilang. Untuk sementara, Yu-Er tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya, tapi ini jelas sudah terlambat untuk kembali pada waktu itu, jadi dia hanya bisa terus bergerak maju. Selanjutnya, saat ini, Yu-Er belum mulai begitu taat kepada Suan Yue. Bagaimanapun, dia memiliki beban berat tanggung jawab dan harus dibunuh atau terobosan Master of Souls, untuk memberi penghormatan kepada banyak jiwa yang mati. Dia orang yang sangat kuat, tapi aku tidak tahu mengapa dia ingin mengikuti kita. Saya harap dia tidak memiliki niat buruk. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jelas, dia juga tahu beberapa berita tentang serigala naga Heisha, tapi setiap kali dia memerasnya. Salong Lang tidak mengungkapkan tujuan sebenarnya, jadi Xiao Yan tahu sedikit tentang itu, tetapi Xiao Yan yakin bahwa orang ini tidak memiliki niat buruk terhadapnya, dan bahkan memiliki sedikit dukungan. Jika tidak, dia tidak akan. Jika Anda mengikuti diri sendiri seperti ini, jika tidak, menurut kekuatannya, akan sangat mudah untuk menangkap diri sendiri. Setelah beberapa saat, keduanya bergerak menuju tingkat kedua. Setelah menembus level kedua,
Anda akan tiba di tempat paling selatan di peta. Jika ini adalah tempat mundurnya Lord of Souls, semua orang akan senang. Jika tidak ada di sini, saya khawatir itu akan memakan banyak waktu. Itu cukup jauh dari dua tempat paling utara, dan belum lagi banyak pembangkit tenaga listrik yang tinggal di kuil penjaga di sepanjang jalan, itu secara alami akan membuang banyak waktu. Jerawat. Dengan suara, pintu batu didorong terbuka dengan cara yang sama, dan keduanya langsung memasuki ruang rumah kedua. Level ini, aku tidak tahu apa itu. Mereka berdua baru saja masuk ke sini, dan kegelapan yang sama memenuhi bidang pandang mereka. Setelah beberapa saat, mereka tiba-tiba merasakan kekuatan es yang sangat dingin, yang membuat Xiaoyan merasakan perasaan aneh di hatinya. Pikiran itu bisa membuat pria seperti Xiaoyan merasa sedikit kedinginan, yang cukup untuk menunjukkan betapa dinginnya kekuatan es. Dua orang kecil, selamat datang. Ini adalah negara es saya. Suara itu jatuh, dan di rumah kosong yang gelap, matahari yang terik langsung muncul, dan kemudian hutan putih dan bersalju muncul. Hembusan angin dingin muncul, memicu tempat yang sangat menakutkan, dunia putih, pohon hutan yang tak terhitung jumlahnya terbuat dari balok es, bahkan kaki keduanya, saya tidak tahu kapan tanah padat berubah menjadi es dan tempat salju. Ini adalah wilayahnya, negara es. Melihat pemandangan ini, UR sepertinya menyadari sesuatu, dan melihat sekeliling dengan cepat, tetapi setelah melihat sekilas, dia tidak menemukan apapun, jadi dia berkata, "Novel orang ini sangat kuat." Xiaoyan juga melirik hutan es dan salju di sekitarnya dengan acuh tak acuh, tetapi tidak menemukan apapun. Ya, karena dia adalah Seven Star Fighting Immortal. UR mengangguk ringan dan berkata dengan suara yang sangat serius. Seven Star Fighting Immortals, keberadaan semacam ini mungkin cukup untuk dengan mudah melenyapkan mereka berdua. Tidak masalah, bahkan jika itu adalah sarang macan lontan, aku harus menerobosnya hari ini. Api. Begitu suara itu jatuh, lingkaran api abu-abu muncul di sekitar tubuh Xiaoyan, seperti api yang tidak mencolok di dunia es dan salju, tetapi nyala api samar ini mengejutkan. Ini, api suci, api mayat hidup, apakah kamu murid hantu tua roh bumi? Setelah api abadi Xiaoyan ditambahkan ke tubuhnya dan membentuk baju besi api yang kokoh, suara terkejut yang tajam muncul dari hutan es dan salju. Senior, kami berdua tidak berniat untuk masuk ke tempat ini. Melihat itu dalam suara terkejut ini, bahkan ada sedikit keraguan tentang api abadi dan penyebutan hantu tua, Xiaoyan mencoba berbicara. Tampaknya orang ini terkait dengan hantu tua roh bumi. Haha, aku tidak pernah membayangkan bahwa Tuan Jiwali akan bersedia menggunakan api abadi sebagai umpan, untuk bersiap melahap Acacia patah hati. Ketika kamu pergi untuk bersaing memperebutkan api undead, Lord of Lisol seharusnya sudah menyiapkan langkah-langkah terpenting, dan sisanya ditelan oleh evolusi. Novel yang paling cepat diperbarui https://. Begitu orang ini berhasil, aku takut rencana balas dendam iblis cahaya dan pemakan jiwa hanya bisa dikosongkan. Pembangkit tenaga listrik misterius membuka mulutnya. Lupakan saja, siapa yang membuatku berhutang budi padanya. Kalian berdua, ayo pergi. Tapi ingat, langkah selanjutnya adalah tempat yang sangat berbahaya. Sebagai anggota staf kuil barat, saya tidak dapat membantu Anda terlalu banyak, tetapi jika Anda bisa, Anda harus pergi sekarang. Suara wanita itu berbicara perlahan, dan di sana sepertinya ada jejak rasa bersalah dalam suaranya. Hantu tua dari roh bumi. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan secara alami tahu apa arti pembangkit tenaga listrik misterius, dan segera membungkuk hormat kepadanya, dan segera berbalik ke pintu keluar domain, tanda merah di bagian paling selatan dari candi. Neneknya, selatan, tengah, dan utara kuil ini mungkin merupakan tempat persembunyian Dewa Jiwali, tetapi nafas Dewa Jiwali tidak boleh berada di bagian paling selatan. Jika demikian, perjalanan ini mungkin merupakan buang-buang waktu. Waktu hampir habis, dan dengan kecepatan seperti siput dari anak ini, kapan semuanya akan diselesaikan di dunia hantu. Bahkan jika aku menunggu, Tuan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tidak, sepertinya aku harus membantunya. Begitu dia selesai berbicara, aura hijau tiba-tiba pergi ke arah yang berlawanan dengan Xiaoyan. Kedua Xiaoyan akan pergi ke selatan jauh, dan ada 5 rumah di tengah kuil di selatan, dan bahkan 10 ruang di utara, juga menjadi sangat tenang. Lagi pula,
Tidak ada pembangkit tenaga listrik yang tinggal di 15 ruang ini lebih kuat dari pertarungan abadi bintang 8. Oleh karena itu, ketika dia mencari seseorang untuk memasuki titik paling selatan, serigala naga Heisha telah menaklukkan musuh di sepanjang jalan. Diusir, jadi jalan menjadi kosong saat ini, hanya menunggu Xiao Yan dan keduanya tiba satu demi satu. Pembangkit tenaga listrik misterius barusan. Keduanya meninggalkan tingkat kedua dan mengikuti jalan menuju bagian paling selatan kuil. Pada saat ini, ada alun-alun di lorong, dengan lampu redup di dinding sekitarnya, dan keduanya berjalan dengan tenang di jalan. Pembangkit tenaga listrik misterius ini adalah teman lama saya yang mengajar di Akademi Roh Bumi. Xiao Yan tertawa tak berdaya, dan segera mengangkat bahu. Xiao Yan juga tahu sedikit tentang banyak hal tentang hantu tua roh bumi, tetapi sekarang mereka semua telah pergi dengan selamat. Lebih jauh ke bawah, itu tanda merah di tepi paling selatan kuil. Tanda merah pada dasarnya adalah ruang independen. Saya tidak tahu kekuatan macam apa yang dimilikinya, tetapi bagi kami berdua, itu sangat berbahaya. Setelah beberapa saat, keduanya berjalan ke ujung jalan setapak dan melihat kemegahan di depan mereka gerbang raksasa perunggu, kata Yuer. Tidak peduli bahaya apa, kali ini, kita harus menerobos. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, nyala api yang menyilaukan menyebar dari tubuhnya, dan segera ambruk ke gerbang perunggu raksasa, dengan sedikit dorongan dengan telapak tangannya. Dentang. Dengan suara, pintu perunggu raksasa dengan lembut didorong terbuka olehnya, dan kemudian aura serius menyebar dengan lembut. Napas ini seperti hegemon, dan seperti master sejati, itu menakutkan, dan bahkan pori-pori di seluruh tubuh menyusut tanpa sadar. Apakah ruang paling selatan ini benar-benar tempat mundurnya penguasa jiwa? Dentang. Dengan suara, pintu perunggu raksasa perlahan terbuka, dan kemudian aura menakjubkan benar-benar meresap dari celah pintu, membuat keduanya gemetar. Pergi. Mereka saling melirik tanpa ragu-ragu. Kedua sosok itu berubah menjadi meteor dan melompat langsung ke dalamnya. Segera, gerbang perunggu raksasa ditutup perlahan, seperti berdiri statis abadi. Hanya dalam perunggu keduanya menunggu di belakang raksasa gerbang sangat berbahaya. Ini, dia baru saja memasuki ruang di dalam pintu perunggu, dan langsung dikejutkan oleh pemandangan di sini. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Penghalang racun. Melihat area hijau gelap yang tak berujung, gelembung besar terus-menerus muncul dari bawah kaki Anda, dan segera meledak. Setiap ledakan akan mengeluarkan semburan aura hijau gelap yang aneh. Dalam napas hijau, sebenarnya ada gas beracun yang mematikan, itu menyesakkan. Penghalang racun yang sesungguhnya. Di bawah penghalang beracun yang begitu parah, bahkan orang yang kuat dan kuat dapat menjadi orang yang beracun tanpa kebijaksanaan spiritual dari waktu ke waktu. Ini adalah kengerian gas beracun, dan untuk perlawanan Qi sangat sulit untuk ditolak. Dikatakan bahwa ada pelayat di wilayah Jiwa Li, dan aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan melihatnya di sini hari ini. Mei Muzaidu melirik ke sekeliling ruang khusus yang dipenuhi dengan kabut beracun yang tak terhitung jumlahnya dan berbisik. Berkabung. Xiao Yan bertanya-tanya. Ya, para pelayat. Dan yang disebut pelayat, terus terang, memiliki kekuatan yang sangat tirani. Kekuatan ini telah mengancam keberadaan suatu wilayah, jadi mereka bersama-sama dipenjarakan oleh penguasa tingkat tinggi di sini. Omong-omong, orang ini juga membuat banyak pujian untuk wilayah Jiwa Li pada awalnya, tetapi dia tidak bisa mengendalikan kekuatan di tubuhnya. Begitu dia meleset, dia menghancurkan pesawat yang agak subur di bawah wilayah Jiwa Li. Kemudian, kekuatan khusus itu ditemukan, identitas pelayat dikonfirmasi, dan setelah 1000 besar dunia bersatu untuk membunuh mereka, mereka akhirnya dilenyapkan oleh manajemen puncak Li Hunyu. Hanya saja manajemen senior Li Hunyu mengatakan di permukaan bahwa dia telah dieksekusi, tetapi pembangkit tenaga listrik dari 5 halaman utama tahu bahwa ini adalah alasan untuk dilindungi. Bagaimanapun, kemampuan seorang pelayat sudah cukup untuk menentukan peringkat, di antara yang teratas kekuatan tempur paling berharga di bawah samsara. Yuer berkata dengan serius. Seni racun orang ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan mendengar itu, dan segera melihat penghalang racun hijau gelap yang aneh di sekitarnya, dan mengerutkan kening untuk sementara waktu. Tampaknya kabut penghalang racun di sini lebih menakutkan daripada tubuh beracun. Tentu saja,
Para pelayat memiliki kekuatan yang tidak sejalan dengan dunia seribu besar, jadi mereka bersama-sama diserang oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di dunia seribu besar. UR melanjutkan. Kekuatannya telah mengancam penguasa Jiwa Li. 8 bintang pertarungan abadi. Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Tidak, kekuatannya hanya pada level 7 Star Fighting Immortals, tetapi karena dia adalah seorang pelayat. Asal-usul pelayat pada dasarnya sama dengan klan jahat ekstrateritorial. Mereka semua mengendalikan sihir Seon. Hanya saja manusia mencoba membedakan klan jahat ekstrateritorial dari mereka, dan keduanya berbeda sifatnya. Kekuatan sihir telah melampaui seni abadi, dan dekat dengan seni ilahi. Perbedaannya adalah bahwa sihir di antara ras jahat asing dibuat oleh mereka sendiri, sedangkan sihir pelayat adalah bakat alami, bawaan, tetapi jenis ini kekuasaan terlalu tirani dan destruktif, sehingga sangat sulit bagi para pelayat untuk mengendalikannya, dan begitu mereka lepas kendali, pemandangannya mencekik. Para pelayat memiliki bakat alami yang sangat langka. Hal semacam ini dapat membuat mereka meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan selama pertempuran atau pada waktu khusus. Kekuatan semacam ini disebut sihir oleh dunia. Apakah ada seseorang yang datang? Setelah beberapa saat, gelembung hijau tua tiba-tiba muncul di depan mereka berdua, dan suara yang agak manis keluar perlahan seperti putri tidur. Tidak bagus. Melihat ini, Xiao Yan buru-buru panik, dan tiba-tiba menghentikan UR, dan sosoknya dengan cepat mundur. Puff! Sebuah suara. Suara itu menghilang begitu saja, dan gelembung hijau tua langsung pecah, dan kekosongan di mana Xiao Yan dan keduanya runtuh sepenuhnya, tetapi yang aneh adalah bahwa kekosongan yang runtuh kembali ke keadaan semula dalam sekejap mata, dan keduanya dengan mudah dilenyapkan. Siapa kamu? Melihat pemandangan yang begitu menakutkan, sebelum mereka berdua bisa menghela nafas lega, gelembung hijau gelap muncul. Sial, apa yang terjadi? Xiao Yan melarikan diri dengan UR di tangannya, tetapi yang aneh adalah bahwa setiap kali gelembung muncul, sebuah kalimat akan muncul, dan itu akan segera pecah. Novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Ini adalah pelayat. Mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu di tubuh mereka, tapi dia tidak bisa mengendalikan kekuatan ini, jadi dia hanya bisa dihancurkan. Tindakan Lord Li Sol telah melanggar Great Thousand World Covenant, tetapi pemenjaraan juga untuk melindunginya. UR berkata tanpa daya. Senior, di mana tubuhmu? Saat berikutnya, gelembung hijau gelap muncul, dan Xiao Yan mengambil kesempatan untuk bertanya langsung. Pusat rawa. Setelah gelembung selesai, itu pecah. Ayo pergi. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan mengalihkan pandangannya ke tengah rawa penghalang racun hijau tua. Untungnya, Xiao Yan telah melakukan kontak dengan tubuh beracun, dan dengan perlindungan api suci, penghalang racun yang parah ini tidak menyebabkan banyak masalah bagi mereka berdua. Mantan, senior, keduanya baru saja tiba di area rawa di tengah Poison Barrier Void, tiba-tiba melihat sebuah rumah kayu yang agak sederhana. Di ayunan di antara dua pohon, santai di depan ayunan. Qian Ying jelas seorang wanita muda, dengan 3000 sutra biru jatuh secara vertikal, wajahnya yang halus seperti biji melon dan sosoknya yang ramping memancarkan kecantikan seperti debu. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seorang pelayat dengan kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu bisa menjadi wanita yang begitu cantik. Kamu dari Akademi Jiwa Generasi Muda, aku telah melihat para pelayat. Melihat sosok di depannya, UR berkata dengan hormat. Apa yang kamu lakukan di sini? Melihat ini, Qian Ying tersenyum sedikit, lalu berjalan dengan anggun dari ayunan dan bertanya. Namun, Qian Ying ini selalu mempertahankan senyum elegan, sopan seperti seorang wanita, dan menjaga jarak dari Xiao Yan dan mereka berdua dari awal hingga akhir, dan saya tidak tahu mengapa. Ini tidak seperti pelayat yang Anda sebutkan. Melihat ini, Xiao Yan benar-benar tidak terhubung dengan apa yang disebut pelayat di mulut UR. Senior, Junior Xiao Yan, datang ke sini hanya untuk menemukan Master of Li Sol. Melihat ini, Xiao Yan tidak ragu dan langsung menyatakan niatnya. Dia tidak ada di sini. Setelah Xiao Yan mengatakan ini, senyum di sudut mulut Qian Ying langsung mengeras, tetapi emosi aneh meresap, Qian Ying menggelengkan kepalanya dan berkata. Petik 2. Mendengar ini, Xiao Yan melirik sinis dan langsung berkata. Jika itu masalahnya, maka ganggu. UR berdua saling memandang, dan segera bersiap untuk pergi. Tuan Li Jiwa tidak ada di sini,
Tetapi menurut instruksinya, siapapun yang menerobos masuk ke tempat ini harus tinggal di sini dengan tenang selama sebulan terakhir. Gadis cantik itu tersenyum anggun, tetapi pada saat ini, Xiao Yan merasa bahwa niat membunuh itu tersembunyi di bawah senyum wanita ini menyesakan. Tidak mungkin. Mendengar pelayat berbicara, hati Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan. Bukan karena Xiao Yan takut padanya. Sekarang, Xiao Yan memiliki 4 api suci di tubuhnya, semangat juang, transformasi Dewa Naga, dan tanda klan di bagian bawah kotak. Dia masih memiliki kekuatan untuk melawan orang ini, tetapi prioritas utamanya bukanlah apakah dia bisa mengalahkannya, karena penguasa jiwa Li tidak ada di sini sekarang. Jika dia telah mengungkapkan kekuatan penuhnya terlebih dahulu dan memperingatkan banyak pembangkit tenaga listrik di kuil barat, pemandangan seperti itu pasti akan terjadi, menjadi sesuatu yang Xiao Yan tidak ingin lihat. Namun, kuil barat juga aneh, karena terbagi menjadi 2 lantai, dan lapisan terluar dijaga ketat. Xiao Yan dan keduanya akhirnya masuk ke sini, dan mereka akhirnya merasa bahwa mereka sedang mengintai. Aneh? Aku takut ini adalah karakteristik kuil barat. Orang-orang kuat tinggal di dalam, dan orang-orang ini adalah penjaga terbaik untuk menjaga 3 area inti. Tabrakan. Sebelum keduanya bisa melakukan apapun, di tubuh pelayat, cairan hijau tua perlahan meluap dengan racun mematikan. Segera, tangan gioknya terangkat, dan cairan hijau tua itu langsung menghadap Xiao. Keduanya meledak. Kalian berdua, sudah sebulan sejak kamu dianiaya. Awalnya, seorang manusia akhirnya datang ke sini. Saya ingin bersenang-senang dengan Anda, tetapi orang itu memiliki perintah, jadi saya hanya bisa menuruti. Setelah melakukan semua ini, pelayat itu tersenyum padanya. Itu terlalu kuat. Xiao Yan hanya merasa bahwa pertempuran ki di tubuhnya dengan cepat terkuras, dan bahkan pusing samar menghantamnya. Jelas, orang ini bisa disebut pelayat karena suatu alasan. Setelah nafas, cairan hijau tua langsung berubah menjadi sangkar kristal, benar-benar menyelimuti Xiao Yan dan mereka berdua, membuat mereka tidak bisa bergerak. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jika aku terjebak di sini, maka kali ini aku akan sia-sia. Setelah beberapa perjuangan, Xiao Yan berkata dengan frustrasi bahwa dia masih tidak mengguncang kandang hijau tua itu sama sekali. Si kecil, jangan buang energimu. Sangkar hijau tua ini adalah penghalang racun. Itu bisa menguras kekuatanmu dan terus menyerap energi dan vitalitas pendendammu. Tapi aku tidak akan begitu kejam. Itu hanya akan membatasi dendammu. Setelah sebulan, kamu akan dapat memulihkan kebebasanmu. Pelayat itu melihat gemetaran Xiao Yan dan berkata, jelas dia tidak jahat. Bukan itu penguasa jiwa Li telah memberikan perintah. Saya khawatir pelayat ini akan memiliki pertukaran yang baik dengan Xiao Yan dan keduanya. Pembaruan tercepat novel Kiki https://. Aku menuntut, sebulan. Kalau begitu jangan terburu-buru. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan samar-samar menyadari bahwa Master of Li Soul mungkin hanya sebulan lagi dari kesuksesan. Akasia dan enteritis yang rusak tidak dapat ditangkap. Bagaimanapun, Xiao Yan tahu bahwa 10 aula yang dikatakan Yan Luo sangat menakutkan, tetapi di antara 10 orang, pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi mungkin juga. Kamu, apakah ada cara? Perjuangan itu sia-sia? Xiao Yan sama sekali tidak menyia-nyiakan ki pertempurannya, dan bertanya melalui transmisi suara jiwanya. Aku bisa memecahkan penghalang racun ini, tapi kita masih tidak bisa menahan kekuatan orang ini. Kekuatan para pelayat, sampai batas tertentu, bahkan lebih kuat dari penguasa jiwa. Khawatir. Kamu bisa memecahkannya, dan menyerahkan sisanya padaku. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan berkata dengan sangat gembira, selama dia bisa memecahkan penghalang racun, sisanya akan mudah dipecahkan. Oke, merasa lega, dan kemudian sentuhan kekuatan jiwa yang tak terlihat dengan tenang memenuhi udara. Pria kecil, kamu sangat harum, kamu sepertinya memiliki banyak hal yang aku suka. Ngomong-ngomong, namaku Bai Ruoqian. Pelayat melanjutkan. Setelah Bai Ruoqian selesai berbicara, dia berjalan menuju Xiao Yan dengan langkah kaki ringan. Xiao Yan memiliki beberapa aura familiar di tubuhnya. Tentu saja, dia ingin mendeteksinya lebih jauh. Keterampilan jiwa, suara Brahma. Pada saat tertentu, jubah hitam di atas tubuh Anda menghilang seketika, dan tubuh jiwa ilusi terungkap, dan segera energi hitam aneh memenuhi permukaan tubuh jiwa. Leng berdengung.
Setelah beberapa saat, di atas tubuh jiwa ilusi, ki hitam misterius yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menguraikan kata-kata hitam yang sangat tidak jelas. Kata-kata itu sedalam teks kuno, dan mengandung kekuatan misterius yang berasal dari zaman kuno. Boom! Segera setelah teks kuno hitam ini perlahan terbentuk, raungan memekakan telinga meledak di penghalang racun ini, dengan raungan yang kuat dan gemetar. Siu-siu. Teks kuno hitam yang mempesona jatuh langsung dari UR, dan segera pergi ke kandang penghalang racun yang memenjarakan keduanya. Teks kuno hitam itu baru saja menyentuh kandang penghalang racun, dan kandang penghalang racun tampak kempes. Seperti balon, itu meleleh dengan cepat. Kekuatan jiwa yang begitu kuat, aku khawatir kamu tidak bisa menguasai kekuatan semacam ini, itu harus dipinjam dari kekuatan yang kuat. Melihat UR yang lemah benar-benar memecahkan kandang penghalang racunnya, meratapi kesedihan Bai Ruoqian berkata dengan terkejut. Tingkat kekuatan ini mungkin adalah dekan Akademi Jiwa, yaitu, guru gadis ini, gumam Xiaoyan. Api menelan. Begitu suara itu jatuh, kekuatan Xiaoyan tiba-tiba melonjak, dan dalam sekejap dia mencapai puncak tahap awal bintang 6 Douxian. Pembaruan tercepat novel Kiki https://. Jiwa pertarungan. Transformasi ketiga Dewa Naga. Dengan dengusan dingin, sosok ilusi dari semangat juang muncul di permukaan tubuh Xiaoyan, dan bahkan pada lengan tertentu, sisik naga aneh muncul untuk sementara waktu. Anak baik, itu tersembunyi begitu dalam. Tapi Tuan itu baik padaku, jadi aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Pelayat Bai Ruo tersenyum sedikit. Api, wilayah api abadi. Xiaoyan masih khawatir ketika dia melihat kekuatan Bai Ruoqian yang sangat menakutkan di depannya, menutupi tubuhnya di wilayah api abadi, dan baru saat itulah dia merasa lega. Poison Barrier, Myriad Poison Devouring Heart Gu. Melihat Xiaoyan bersenjata lengkap, mata Bai Ruoqian tiba-tiba menyusut, dan segera aura hijau gelap yang bergelombang muncul dari tubuhnya seperti lautan air. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi gelombang kabut hijau gelap meraung ke arah Xiaoyan. Tidak, itu terlalu kuat, Xiaoyan, mari kita pensiun. Jika ini terus berlanjut, kita semua akan mati di sini. Kamu tidak dapat melakukan apa-apa karena dia baru saja melakukan serangan jiwa yang sangat kejam, tetapi melihat tingkat gemuruh kabut hijau gelap yang mengancam di depannya, dia tidak bisa melakukannya, tidak membantu tetapi berkata. Ho, ayo, coba saja itu. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, tetapi tidak mundur sama sekali. Sisik naga misterius di lengannya memancarkan aura agung, dan kemudian telapak tangan Xiaoyan dengan lembut menyentuh bagian dalam sisik naga. Di dalam, sepertinya ada sesuatu yang menakutkan, perlahan muncul. Anak kecil, jatuh. Melihat Xiaoyan menggunakan banyak cara, Bai Ruoqian berbicara dengan nada menghina seperti dewa kematian. Bakat alaminya, statusnya sebagai pelayat, untuk menampilkan serangan tirani seperti itu, hanya 6 bintang abadi pertempuran Xiaoyan yang jatuh di sini, dapat dianggap sebagai suatu kehormatan besar. Melihat kabut hijau gelap penuh aura kematian semakin dekat dan dekat, Xiaoyan tahu bahwa begitu mendapat sedikit kontaminasi, mereka berdua akan langsung berubah menjadi genangan darah. Pola tiran, tirai roh meraj. Tetapi tepat ketika Bai Ruoqi merasa bahwa Xiaoyan akan mati, raungan keras, seperti suara guntur, memenuhi seluruh penghalang racun. Pada saat yang sama, langit tirai muncul dari udara tipis muncul di depan Xiaoyan. Kanopi asli, seperti pilar optimisme, dengan mudah menahan kabut penghalang racun hijau tua. Pada saat ini, semuanya sunyi, dan bahkan udara menjadi beku. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.